Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 5. 10 jari malaikat tertawa mengekeh. Mulutnya hanya sedikit yang terbuka, tapi suara kekehannya mengumandang dan menggetari seluruh lembah. Kakak Kala Merah, Kala Hitam berkata dengan ilmu menyusupkan suara. Hati-hati terhadap kunyuk tua ini. Agaknya dia memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Perhatikan jari-jari tangannya yang paling panjang-panjang. Kalau aku tidak salah duga, kunyuk tua ini pastilah 10 jari malaikat. Kala Merah terkejut dan melirik pada jari-jari tangan kakek-kakek tua di hadapannya. Jari-jari itu panjang sekali, hampir 2 kali lebih panjang dari jari-jari yang biasa. Dari gurunya, Kala Merah, serta ketiga saudara-saudara seperguruannya itu, dulu pernah diberitahu tentang tokoh-tokoh silat utama di Tanah Jawa. Seorang di antaranya ialah yang berjuluk 10 jari malaikat yang merajai dunia persilatan di Jawa Timur. 10 jari malaikat, mengetahui siapa kau adanya dan memandang kepada nama besarmu, maka kami berempat atas nama Guru Dewi Kala Hijau bersedia mengampunimu. Kuharap kau mau segera menyatakan diri masuk ke dalam partai kami. Meledaklah tawa 10 jari malaikat. Kedua tangannya dinaikkan ke atas. Kala Merah dan saudara-saudara seperguruannya bersiap-siap. Perempuan iblis, dengar, 10 jari malaikat buka suara. Aku memang tak keberatan masuk ke dalam partaimu, tapi 10 jari-jari tanganku ini pasti tidak mau diajak ikut-ikutan bersama kalian, apalagi masuk partai kalian. Marahlah Kala Merah. Kalau begitu, mampus adalah yang paling baik buatmu, teriak Kala Merah. Tangan kanannya laksana kilat naik ke atas, lalu dipukulkan ke muka. Sinar hijau menyambar. 3 binatang kala berwarna hijau melesat. Segenap yang masih hadir membuka mata lebar-lebar, ingin menyaksikan apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba 10 jari malaikat membentak nyaring. Tubuhnya berkelebat ke samping. Sinar dan Kala Hijau lewat di sampingnya. Perempuan iblis, terdengar suara 10 jari malaikat dalam kelebatan itu. Aku tidak suka bertempur dengan lawan yang menyembunyikan mukanya di balik topeng. Coba kulihat dulu parasmu. Abis berkata begitu, 10 jari malaikat berkelebat lagi dan Brit. Suara ini disusul oleh suara seruan tertahan Kala Merah. Topeng tengkorak tipis yang menutupi mukanya robek dan tanggal. Terkejutlah semua orang yang ada, termasuk 10 jari malaikat sendiri. Siapa yang menyangka kalau perempuan bertopeng tengkorak dan berhati sejahat iblis itu ternyata adalah seorang gadis berparas cantik jelita. Kala Merah sendiri kagetnya bukan main. Mukanya pucat oleh sirapan darah, tapi kemudian kekalapannya pun muncul. Setan alas, terima kematianmu, bentak Kala Merah. Gadis ini menyerbu ke muka. Kedua tangannya naik ke atas dan turun lagi secepat kilat. 2 larik sinar hijau menderu dan puluhan kala hijau melesat dari kedua telapak tangan Kala Merah. Ilmu terkutukmu ini boleh kau pamerkan pada orang lain. Terhadapku, kau bisa cilaka sendiri, ejek 10 jari malaikat. 10 jari-jari tangannya dipentang lebar-lebar, lalu dihantamkan ke muka. 2 gelombang angin laksana topan prahara memapas 2 larik sinar hijau. Puluhan kala hijau yang menyerang ke arah 10 jari malaikat tertahan sejenak, lalu menderu membalik, menyerang Kala Merah dengan dahsyatnya. Kala Merah menjerit keras. Selama dilepas oleh gurunya, selama malang melintang di dunia persilatan dalam memenuhi tugas yang dipikulkan gurunya, yakni mendirikan Partai Lembah Tengkorak, selama dia menghadapi musuh-musuh perkasa, selama itu pula dia terus-menerus telah menyebar maut, menyerang lawan-lawannya dengan ilmu kala hijau yang sangat dahsyat itu. Tapi hari ini senjata itu membalik menyerangnya sendiri. Mampuslah kau iblis terkutuk, teriak orang banyak. Kurang ajar, terdengar bentakan Kala Hitam. Berani menyumpahi. Sekali dia lepaskan ilmu kala hijau ke arah orang banyak yang tadi menyumpahi kemampusan bagi kakak seperguruannya, maka terdengarlah pekik-pekik kematian. Sementara itu, meskipun agak gugup, namun dengan ilmu mengantengi tubuhnya yang tinggi, Kala Merah melompat 7 tombak ke udara. Kala hijau yang menyerangnya lewat di bawah kaki. Dari atas, gadis ini menukik ke bawah laksana seekor Raja Wali, dan sekali lagi melepaskan pukulan ilmu kala hijau kepada 10 jari malaikat, dan kali ini serangannya itu datang dari belakang. 10 jari malaikat mendengus. Terhadap orang lain kau bisa berlaku curang, gadis iblis, bentaknya. Tapi terhadapku, jangan coba-coba. Tokoh lihai ini lambaikan kedua tangannya. Puluhan kala hijau yang menyerangnya luruh hancur ke tanah. Sekejapan kemudian, kedua tangan itu telah membentuk cengkeraman dan menyerang dalam satu jurus aneh. Meski Kala Merah sempat juga mengelakkan cengkeraman lawan, namun dia tak dapat menghindarkan bajunya dari kerobekan.
Keparat edan, maki Kalamera sambil menurupi dada bajunya yang robek. Kedua kakinya menerjang ke muka. Tangan kiri mengebut, dan tangan kanan kembali mengirimkan pukulan kala hijau yang dahsyat. Jurus kaki menendang, tangan kiri mengebut, dan tangan kanan memukul itu adalah jurus yang dinamakan 4 El Maut berebut korban. 10 jari malaikat terkejut juga melihat kehebatan serangan ini. Sambil mendorongkan tangan kiri ke muka menolak serangan kala hijau beracun, maka orang tua berambut putih macam perempuan ini melompat ke kiri, geserkan kedua kaki ke muka, lalu dalam keadaan mengapung di udara, lancarkan satu tendangan dari samping ke arah tulang-tulang iga sebelah kanan Kalamera. Tapi jurus 4 El Maut berebut korban, itu nyatanya mempunyai jurus-jurus pecahan karena begitu diserang lawan, Kalamera bukannya berkelit, bahkan memburu lagi dengan serangan. 2 tendangan lagi menderu, 2 pukulan menggebu, pasir beterbangan, angin menggelombang. 10 jari malaikat kembali menerima 4 serangan sekaligus. 10 jari malaikat menggeram dalam hati. Dia bergerak dengan cepat. 2 tendangan dapat dilakukannya, 1 pukulan dikelit dengan runggukan kepala. Tapi pukulan yang kedua mau tak mau harus ditangkisnya dengan lengan. Pukulan tangan dan tangkisan lengan pun beradulah menimbulkan suara keras. Tubuh Kalamera mencelat 4 tombak ke belakang, sedang 10 jari malaikat berdiri terhuyung-huyung. Kalamera menyadari kalau lawannya sudah lenyap dari hadapannya. Ketika dia melihat bayangan 10 jari malaikat, orang tua itu sudah berada dekat sekali dan terdengar suaranya. Perempuan iblis, selamat jalan ke akhirat. 10 jari tangan kemudian mencengkeram ke depan dalam jurus yang tak mungkin lagi dilakukan oleh Kalamera karena jurus itu adalah jurus yang paling hebat dari ilmu silat 10 jari malaikat, yaitu yang bernama jurus 10 jari kebinasaan. 5 jari menyengkeram ke perut. Serangan ini dapat merobek dan membusaikan isi perut. 5 jari lagi bergerak ke muka, dan kehebatannya ialah bisa menanggalkan mulut serta hidung dan mengorek biji-biji mata. Celaka, matilah aku, keluh Kalamera. Dia menjerit setinggi langit. Setengah detik lagi Kalamera bakal menemui kematiannya, maka dari samping kiri dan kanan, serta belakang 10 jari malaikat, melesatlah sinar-sinar hijau dan puluhan kala maut. Curang, terdengar seruan dari para hadirin yang ada. Serentak dengan itu, 9 tokoh silat golongan putih, antaranya tokoh yang terkenal berjuluk Sepasang Sabit Baja, menyerbu memasuki kalangan pertempuran. Pada saat itu, 10 jari malaikat hanya rasakan sambaran angin dari 3 jurusan, dan matanya menangkap sekilas larikan-larikan sinar hijau. Tahulah dia bahwa 3 perempuan iblis lainnya telah membokongnya secara pengecut. Karena sudah demikian dekatnya 3 serangan itu yang datangnya sekaligus pula, tiada mungkin lagi bagi 10 jari malaikat untuk mengelak. Percuma saja dia membatalkan serangannya terhadap Kalamera, karena itu tak akan dapat menyelamatkan jiwanya. Keringat dingin memercik di kening dan di kuduk tokoh silat utama ini. Dalam detik kematian itu, 10 jari malaikat memutuskan untuk mati sama-sama dengan Kalamera. 10 jarinya diteruskan mencengkeram ke muka. Maka setengah kejap kemudian, terdengarlah 2 jerit kematian yang dahsyat. Tubuh 10 jari malaikat menggeletak di tanah ditancapi oleh puluhan kala hijau beracun. Demikian banyaknya kala-kala yang menggerogoti tubuhnya, demikian cepatnya racun yang bekerja sehingga nyawa pendekar tua yang menjagoi dunia persilatan di daerah Jawa Timur selama 20 tahun itu putus detik itu juga tanpa tubuhnya berkelojotan lebih dahulu. Kalamera terhampar 1 langkah di samping 10 jari malaikat. Kematian yang diterimanya sangat mengerikan. Parasnya yang cantik jelita hancur rusak. Hidung serta mulut tanggal. Kedua biji matanya tercongkel. Darah membasahi seluruh mukanya. Pakaiannya di bagian perut robek besar, sehingga kelihatanlah perutnya yang juga robek besar. Darah mengalir tiada hentinya bersama busayan usus yang menjela-jela. Kala hitam, kala biru, dan kala putih hendak memburu dan memeluki kakak seperguruan mereka itu. Namun dari kiri kanan dan muka belakang berlompatan 9 tokoh silat dengan berbagai senjata di tangan mengurung ketiganya. Maka terjadilah pertempuran yang seru, 3 lawan 9. Debu beterbangan, suara senjata, suara teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan terdengar tiada hentinya. 5 jurus pertama, ketiga murid Dewi Kala Hijau itu terkurung rapat dan menerima tekanan serangan yang hebat. Namun, ketika mereka berhasil merobohkan salah seorang tokoh yang mengurung, maka 8 tokoh silat lainnya menjadi gugup. Jangan gugup, membentak Sepasang Sabit Baja. Kemudian dia berseru pada 12 tokoh silat lainnya, di antaranya 6 tokoh silat golongan hitam.
Kalian tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk menumpas perempuan-perempuan iblis ini. Serempak dengan itu, maka menyerbulah ke-12 tokoh silat itu. Kini 20 lawan 3. Dengan sendirinya, ruang gerak ketiga gadis bertopeng tengkorak itu menjadi semakin sempit. 20 senjata bergulung-gulung membungkusnya dalam jurus-jurus yang mematikan. Kala biru mengerling pada kedua saudara seperguruannya. Bagaimana? Tanyanya dengan ilmu menyusupkan suara. Kurasa sukar bagi kita menghadapi lawan sebanyak ini. Bukan sukar, kita mesti mencari kesempatan untuk menggerakkan tangan melepas pukulan kala hijau, menyahuti kala hitam. Sebaiknya kita melompat keluar dari kurungan, lalu menyerang mereka dari luar, mengusulkan kala putih. Justru untuk keluar dari kurungan yang rapat inilah yang sangat sukar, ujar kala biru pula. Tapi mari kita usahakan, maka ketiganya pun bergerak lebih cepat. Dari mulut mereka keluar lengkingan-lengkingan dahsyat yang merobek langit dan membisingi liang-liang telinga ke-20 pengeroyok. Srit, ujung lengan pakaian kala biru robek besar disambar salah satu sabit baja di tangan toko sepasang sabit baja, ketika gadis muka tengkorak ini mencoba melesat keluar kalangan pertempuran dalam jurus yang ke-29. Celaka, tak mungkin bagi kita untuk keluar dari kurungan ini, keluh kala biru pada saudara-saudara seperguruannya. Brit, baru saja kala biru abis mengucapkan kata-kata di atas, maka kala hitam dan kala putih juga mendapat nasib yang sama. Pakaian mereka sama-sama kena robek dimakan ujung senjata dua orang pengurung. Ketiga gadis-gadis iblis itu keluarkan keringat dingin. Bulu tengkuk mereka merinding. Untuk pertama kali dalam hidup mereka merasakan kengerian. Kengerian dalam menghadapi El Maut yang memburu dan mengurung dari 10 jurusan. Hahaha, sekarang coba perlihatkan kehebatanmu, manusia-manusia dajjal, kata sepasang sabit baja. 2 buah sabit di tangannya menderu-deru. Bertobatlah sebelum nyawa kalian minggat dari badan masing-masing. Ketiga gadis iblis itu hanya bisa kertakan rahang. Mereka menyadari bahwa tak sampai 10 jurus lagi pasti salah seorang dari mereka akan jatuh menjadi korban. Kurungan 20 senjata semakin hebat, dan saat ruang gerak ketiga murid Dewi Kala Hijau itu sudah sempit sekali. Puluhan senjata berkelebat ganas di muka hidung, di samping dan di belakang mereka. Dalam suasana menjelang kematian yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suitan panjang dan nyaring. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu bertaburan angin deras hijau dan disusul oleh pekik maut para pengeroyok. 6 di antara mereka roboh ditancapi puluhan kala hijau. Guru, seru kala hitam, kala biru, dan kala putih penuh kegembiraan. Para pengeroyok mundur terkejut. Seorang di antaranya berteriak, Dewi Kala Hijau, lari, kita tak akan bisa selamatkan diri dari tangannya. 9 tokoh silat yang menjadi luntur nyalinya begitu mengetahui siapa yang berdiri di hadapan mereka segera ambil langkah 1000. Namun mereka hanya bisa larikan diri beberapa langkah saja, karena di belakang mereka kemudian berlesatan sinar dan kala hijau. Kesembilannya mati di situ juga. 5 tokoh-tokoh silat yang masih hidup terdiri dari 3 golongan hitam dan 2 golongan putih. Salah satu dari golongan putih ini ialah sepasang sabit baja. Mereka saling berpandangan. Meski kematian di depan mata, tapi untuk melarikan diri adalah pantanganku, kata sepasang sabit baja. Sementara itu, 3 murid Dewi Kala Hijau menjura di hadapan guru mereka. Kala biru berkata, Dewi, syukur kau datang. Kalau tidak, diam, bentak Dewi Kala Hijau. Lekas kalian bereskan dulu kelima manusia keparat itu. Maka kala biru, kala hitam, dan kala putih segera menyerbu kelima tokoh silat di hadapan mereka, sedang Dewi Kala Hijau melangkah mendekati mayat kala merah. Muka tengkoraknya kelihatan mengkerut dan tambah menggigitkan, ketika dia melihat bagaimana muridnya yang tertua dan terpandai itu menemui kematian demikian rupa. Di samping mayat kala merah, dilihatnya pula sesosok tubuh laki-laki tua yang ditancapi puluhan kala hijau. Dewi Kala Hijau begitu memperhatikan jari-jari tangan laki-laki itu segera mengetahui siapa dia adanya. 10 jari malaikat memang mempunyai ilmu yang teramat tinggi. Namun demikian, kematian muridnya yang paling pandai dalam cara demikian rupa sungguh tak pernah diduganya. Dengan penuh geram dan sekali tendang saja, maka mencelatlah mayat 10 jari malaikat sampai 11 tombak. Sepasang mata yang beringas dari Dewi Kala Hijau memandang berkeliling. Di atas dan di bawah panggung berhamburan puluhan mayat manusia, hampir keseluruhannya mati dengan ditancapi oleh kala hijau. Di antaranya tumpukan mayat itu masih bisa dikenalinya beberapa tokoh sakti seperti si bayangan setan, nenek kelewang merah, Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas, si golok sakti,
dan lain sebagainya. Dewi Kala Hijau memalingkan badannya, ketika di belakangnya terdengar jerit kematian. Jilid 9. Satu dari 5 pengeroyok yang bertempur dengan ketiga muridnya roboh ke tanah dengan kening ditancapi Kala Hijau. Sekali lagi terdengar suara jeritan, dan satu lagi roboh tanpa nyawa. Sepasang sabit baja serta 2 tokoh kalangan hitam bertempur mati-matian. Tapi 1 jurus kemudian, sepasang sabit baja juga terpaksa menyerahkan nyawanya di tangan Kala Hitam. Melihat ini, 2 tokoh silat golongan hitam lumer nyali mereka. Untuk kabur tentu tak mungkin, dan untuk melawan terus berarti mati. Maka tanpa pikir panjang lagi, keduanya melemparkan senjata masing-masing dan cepat-cepat jatuhkan diri berlutut. Keparat, saat ini tiada ampun lagi bagi kalian, bentak Kala Biru. Kaki kanannya ditendangkan ke muka, tapi di belakangnya terdengar seruan Dewi Kala Hijau. Kala Biru, tahan dulu. Maka Kala Biru pun membatalkan tendangannya. Dewi Kala Hijau melangkah ke hadapan kedua orang tokoh silat golongan hitam itu. Salah seorang dari mereka segera berkata, "Dewi, kami berdua mohon diampuni dan bersedia memasuki partaimu." Sesudah hampir mampus, baru minta ampun, kertak Dewi Kala Hijau. "Siapa nama kalian? Apakah mempunyai gelar?" Yang tadi bicara menjawab, "Aku Lalanang dari Pantai Selatan. Gelarku pembunuh tanpa bayangan. Aku mohon keampunanmu, Dewi. Kalian berjanji mau memasuki partaiku." "Kami berjanji." "Baik. Tapi karena kalian sebelumnya sudah berani melawan terhadap murid-muridku, maka aku baru mengampuni jiwa kalian dan memperbolehkan kalian memasuki partaiku, bila kalian sudah mencongkel keluar salah satu biji mata kalian." Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan saling pandang dan terkejut. "Cepat, aku tak bisa menunggu lebih lama. Boleh pilih matamu atau nyawamu," bentak Dewi Kala Hijau. Sekali lagi kedua orang itu saling berpandangan. Apa boleh buat, pikir mereka. Daripada mati, lebih baik korbankan 1 biji mata. Lagi pula mereka sama-sama dari golongan hitam, perbuatan itu tentu tak akan diambil peduli oleh dunia persilatan. Maka tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera mencongkel masing-masing sebuah matanya. Biji mata dan darah menyembur keluar. Satu pemandangan yang mengerikan, tapi Dewi Kala Hijau menyaksikan itu dengan tertawa meringkik. "Aku masih belum percaya terhadap kalian," berkata Dewi Iblis itu. "Jika kalian sudah kulepas, mungkin kalian akan ingkar janji." Dari balik pakaian hijaunya, Dewi Kala Hijau mengeluarkan 2 buah pil, lalu diberikannya pada kedua orang itu. "Telan cepat," perintahnya. "Dewi, pil ini, apakah?" "Setan alas." "Telan," kataku. Pembunuh tanpa bayangan dan sepasang kaki kematian segera menelan pil yang diberikan. Pil itu adalah racun Kala Hijau yang akan bekerja dalam tempo 11 bulan dari sekarang. "Sesudah kau berjanji untuk memasuki Partai Lembah Tengkorak, maka sebelum tanggal 12 bulan 12, kau harus datang ke Lembah Tengkorak. Di sana aku akan berikan obat penawarnya. Tapi bila kalian ingkar janji dan tak mau datang, maka racun itu akan bekerja. Perut kalian akan hancur." Bergidiklah kedua tokoh silat golongan hitam itu. Mereka berdua, meski dari golongan jahat, namun baru hari itu menemui manusia paling jahat dan paling kejam serta berhati iblis macam Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya. Di samping itu, terdengar Dewi Kala Hijau membuka mulut kembali, "Masing-masing kalian kubebani tugas, yaitu harus mencari anggota partai sebanyak mungkin, lalu membawanya ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti." "Kalian dengar?" "Kami dengar, Dewi," jawab sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan. Dewi Kala Hijau berpaling pada ketiga muridnya. "Kala Biru, dukung mayat Kala Merah. Kita segera meninggalkan tempat ini." Kala Biru melangkah untuk mengerjakan perintah gurunya itu. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat ada perubahan pada paras gurunya. 2 murid Kala Hijau pun melihat hal ini. Dewi Kala Hijau mendongak ke langit, keningnya mengkerut, kemudian sepasang matanya memandang ke utara. Telinganya dipasang benar-benar mendengarkan suara aneh yang ditangkapnya. "Ada apa, Guru?" tanya Kala Putih. Dia dan 2 saudara seperguruannya masih belum mendengar apa-apa, padahal kepandaian mereka ini sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, demikian pula tenaga dalam mereka. Dapat dibayangkan bagaimana jauh tingginya kesaktian serta tenaga dalam Dewi Kala Hijau. Kira-kira 1/4 minum teh, baru Kala Hitam dan 2 saudara-saudara seperguruannya mendengar suara yang sejak tadi didengar oleh Dewi Kala Hijau. Dan ketiga gadis bertopeng muka tengkorak ini pun jadi mengerenyitkan kening, lalu memandang ke jurusan utara. Suara yang mereka dengar itu adalah suara siulan aneh yang melengking-lengking,
membawakan lagu tak bernama dengan nada tak karuan. Meski suara siulan itu jauh sekali kedengarannya, namun telinga Dewi Kalahijau dan 3 muridnya serasa ditusuk-tusuk. Makin lama, makin keras juga suara siulan itu. Telinga keempat orang itu kini bukan saja seperti ditusuk-tusuk, tapi juga tergetar hebat. Tiba-tiba kelihatanlah seorang pemuda berambut gondrong, berparas gagah dan berpakaian putih-putih, muncul di kejauhan. Pemuda ini kelihatannya melangkah biasa saja dan seenaknya, tapi dalam tempo yang sangat singkat, tahu-tahu sudah berada di tepi telaga. Tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya dan memandang berkeliling. Dan betul, terdengar seruannya. Apa yang terjadi di sini? Apa aku sudah kesasar ke neraka? Dan pemuda rambut gondrong berparas gagah ini lalu menggaruk-garuk kepalanya. Cuping hidungnya berkemak kempis, kemudian dia meludah ke tanah dan melangkah ke tepi panggung. Di sini dia berhenti dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang satu ini pasti istri Dewa Pedang, ketua partai Telaga Wangi yang, kalau aku tak salah partai itu baru diresmikan hari ini. Tapi kenapa istri Dewa Pedang jadi kojor begini? Dewa Pedang sendiri kemana? Dan itu, si bayangan setan, Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas. Aduh, banyak sekali tokoh-tokoh gagah. Pemuda itu menghela nafas dalam dan lagi-lagi menggelengkan kepalanya ketika melihat mayat 10 jari malaikat terhampar di samping sosok gadis berpakaian merah yang mukanya hancur dan perutnya robek membusai. Betul-betul edan, siapa yang punya pekerjaan ini? Apa setan-setan dari atas langit pada turun dan mengamuk semua? Sepasang mata Dewi Kalahijau kelihatan menyorot tajam. Dia yakin betul karena melihat langkah aneh dan mendengar suara siulan si pemuda bahwa pemuda itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tapi sikap dan bicaranya menunjukkan bahwa dia seperti orang yang tidak waras. Dan yang menyakitkan hati Dewi Kalahijau ialah sikap si pemuda yang seperti tidak melihat kehadirannya di situ bersama murid-muridnya. Pemuda gila, siapa kau? Tanya Dewi Kalahijau membentak. Pemuda itu memutar kepalanya, dan dia kelihatan terkejut ketika melihat paras Dewi Kalahijau dan juga paras ketiga murid-muridnya. Kemudian matanya melirik pada pembunuh tanpa bayangan serta sepasang kaki kematian yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kalahijau. Melihat kepada tubuhmu, kau tentunya gadis muda belia. Tapi melihat kepada parasmu, pemuda itu geleng-gelengkan kepala. Semestinya aku yang bertanya siapa kau? Dewi Kalahijau tertawa mendongak ke langit. Manusia sinting, sebaiknya kau segeralah meninggalkan tempat ini. Aku muak melihatmu. Bicara boleh saja, tapi jangan keliwat menghina. Coba kacakan kau punya paras ke dalam air telaga itu. Aku berani bertaruh bahwa kau sendiri akan lebih muak memandang parasmu daripada parasku. Abis berkata begitu, si pemuda tertawa mengekeh. Mendadak suara tertawanya terhenti karena Kala Hitam melompat ke muka dengan membentak. Pemuda keblinger, berani menghina guruku. Terima kematianmu detik ini juga. Kala Hitam, jangan turun tangan dulu, seru Dewi Kalahijau. Kala Hitam menghentikan langkahnya dengan terheran. Dia tahu betul sifat gurunya. Bila seseorang menghinanya, pastilah orang itu akan menemui ajalnya detik itu juga. Tapi kali ini, dihina demikian rupa di hadapan murid-muridnya, sang guru sama sekali tidak turun tangan, bahkan melarangnya untuk membunuh pemuda itu. Pada pertama kali melihat paras pemuda itu, sesungguhnya Dewi Kalahijau telah tergetar hatinya. Mula-mula dia menyangka bahwa pemuda itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya 10 tahun yang lalu. Tapi nyatanya, pemuda ini hanyalah seorang pemuda lain yang berparas mirip sekali dengan orang yang dimaksudkannya, bahkan pemuda ini jauh lebih gagah lagi. Jadi kau ini adalah murid perempuan berbaju hijau itu? Tanya si pemuda pada Kala Hitam. Pantas, memang cocok sekali. Apakah sekian banyaknya manusia yang kojor di sini kalian yang menyebabkan? Dan itu, 2 manusia bertampang jelek itu kenapa pada berlutut di hadapan gurumu? Pemuda otak miring, sebaiknya kau lekas berlutut. Niscaya ku ampuni dosa dan jiwamu, bentak Dewi Kalahijau. Dosa dan salah apa yang aku buat terhadapmu? Kalau ku katakan tampangmu dan tampang murid-muridmu buruk dan mengerikan, itu adalah kenyataan. Kalian tak punya alasan untuk marah. Jangan bicara ngaco. Berlalulah dari sini jika tak ingin mampus, bentak Dewi Kalahijau pula. Si pemuda garuk-garuk kepalanya, lalu dengan seenaknya duduk di tepi panggung dan menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak kecil. Aku tahu betul daerah ini bukan kau yang punya, juga bukan tempat kediamanmu. Lantas kenapa kau mau mengusirku dengan seenaknya?
Kala Biru yang menjadi gemas sekali melihat sikap pemuda itu berkata, "Guru, biar aku patahkan batang lehernya manusia gendeng ini." Dewi Kala Hijau memberi isyarat agar muridnya itu tetap di tempat. "Orang muda, jika kau betul punya mata dan melihat mayat-mayat yang berhamparan di sini, itu sudah cukup bagimu untuk tidak lancang seenaknya." "Loh, apakah mayat-mayat itu melarangku bicara?" ujar si pemuda. Dengan acuh ditariknya kaki sesosok mayat yang menggeletak di sampingnya. Mayat itu kebetulan adalah mayat istri Dewa Pedang, ketua Partai Telaga Wangi yang kini hanya tinggal namanya saja. Si pemuda memperhatikan 2 ekor kala hijau yang menancap di kepala perempuan itu, kemudian gelengkan kepalanya. "Kala hijau," desis pemuda ini. Kasihan sekali istri Dewa Pedang. Seorang tokoh silat berjiwa besar dan berhati baik kenapa sampai menemui ajal begini rupa? Kasihan sekali." Si pemuda kemudian meletakkan mayat itu di lantai panggung kembali baik-baik, lalu memandang pada Dewi Kala Hijau. "Mukamu ditutupi topeng tengkorak tipis, pakaianmu berwarna hijau dan ketiga perempuan bertopeng tengkorak itu adalah murid-muridmu. Tentunya kau adalah Dewi Kala Hijau, dan tentunya kau juga yang menjadi biang penyebab segala keganasan ini. Mengaku atau tidak?" Dewi Kala Hijau tertawa meringkik. "Jika sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas berlutut minta ampun dan lalu angkat kaki dari sini?" "Perlu apa berlutut? Kau bukan raja. Perlu apa angkat kaki dari sini? Tempat ini bukan daerahmu." Laki-laki tak pernah berlutut terhadap perempuan. Tapi sebaliknya, perempuanlah yang mesti berlutut pada laki-laki, apalagi perempuan jelek macam kau. Tergetar hati Dewi Kala Hijau. Tapi dia juga marah sekali mendengar ucapan pemuda itu. "Pembunuh tanpa bayangan." Hajar pemuda lancang itu, perintah Dewi Kala Hijau pada Lalanang, atau tokoh silat golongan hitam yang bergelar pembunuh tanpa bayangan, yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kala Hijau. Mendengar perintah ini, maka pembunuh tanpa bayangan yang matanya kini cuma tinggal satu segera berdiri dan mengambil senjatanya, yaitu sebuah rantai berduri yang tadi dibuangnya. Tanpa banyak cerita, pembunuh tanpa bayangan segera putar rantai besi berdurinya dan menyerang si pemuda. Yang diserang masih juga menggontai-gontaikan kedua kakinya di tepi panggung, bahkan kini senyum-senyum dan bersiul-siul seperti tidak sadar kalau saat itu dirinya diancam serangan maut. "Wut!" Rantai berduri pembunuh tanpa bayangan menderu tepat di kepala si pemuda. Pastilah dalam kejapan mata itu juga kepala si pemuda akan hancur luluh. Bahkan Dewi Kala Hijau sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan, seruan yang berarti setengah perintah agar si pemuda cepat-cepat menghindar. Si pemuda sama sekali tak kelihatan bergerak. Tapi yang anehnya ialah tiba-tiba terdengar jeritan pembunuh tanpa bayangan. Rantai besinya mental, tubuhnya mencelat ke udara, lalu jatuh ke tanah dengan perut pecah membanjir darah. Ketika Dewi Kala Hijau memandang ke kaki si pemuda yang saat itu masih juga digontai-gontaikan, maka kelihatanlah salah satu dari kaki itu berselomotan darah. Entah bagaimana caranya, pemuda rambut gondrong itu telah lebih dahulu menghantamkan kakinya ke perut pembunuh tanpa bayangan. Tentu saja ini sangat mengejutkan Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya, serta sepasang kaki kematian. Namun di saat itu pula, Dewi Kala Hijau jadi malu sendiri karena dia tadi telah berseru memberi peringatan kepada si pemuda. Nyatalah bahwa bagaimanapun ketinggian ilmu dan kekejaman serta kejahatannya, namun Dewi Kala Hijau tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya selaku seorang perempuan terhadap seorang pemuda.